Assalamualaikum guys, bersama saya Ilham Duata di acara Ilham Duata Talk Show. Mantul sekali. Kita di sini bakal ngomongin tentang works in team, apapun itu bahasanya, intinya works in team. Oke. Jadi gue akan memperkenalkan dulu nih para narasumber gue. Ayo dimulai dari Mas Vito, silahkan memperkenalkan diri. Nanti lanjut. Nama saya Muhammad Arif Putra. Saya dari 2CC8. Wah. 2CC8, channel 2CC8. Bisa di-subscribe. Subscribe guys, subscribe. Ya, untuk Mas Kenan, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Kenan Fatahillah dari 2CC8. Ya, Mas Reza. Halo, nama gue Reza. Oh, hai. Nama gue Tri Lestari dari 2CC8. Oke. Yuli. Saya perkenalkan, saya Yuliani dari 2CC8. Vito, gimana nih kesibukan lu selama corona ini? Kan yang seperti yang kita tahu bahwa corona membuat kita tidak bisa keluar. Jadi saya ini pengalaman sendiri. Saya baru kali ini juga berbulan-bulan ini cuma di rumah aja gitu, keluar karena virus corona tuh sebar di mana-mana. Ya, kita juga jadi social distancing kan, nggak ketemu orang-orang. Jadi ya saya di rumah aja gitu, bantu nyokap, ya belajar ini tuh, main game gitulah, kayak kuliah juga kan kemarin. Seperti itu. Nah sekarang nih mumpung kita lagi rame-rame nih ya, saya mau lempar juga nih pertanyaan ini ke teman saya nih, Mas Kenan nih yang tidak kasih nih sudah bergabung dari tadi. Bagaimana Mas Kenan tentang yang di rumah ini selama bulan-bulan gimana? Iya sih, sama saya juga seperti itu, kayak kurang lebih kita juga masih kuliah, kerjain tugas di samping itu juga kita pasti ada kegiatan lain, belajar ini itu apa yang kita pengen pelajarin terus sama ya gitu aja lah, ngobrol sama teman-teman baik via online, sosial media segala macam. Oh iya. Buat yang lain gimana nih kesibukannya? Oh, dari siapa dulu nih? Dari siapa? Tari, silakan menceritakan kehidupan sehari-hari. Kesibukannya ya biasa, kuliah online ya. Kuliah online, terus olahraga, terus ya masak menu-menu baru, terus mengembangkan ilmu lah sih pastinya. Kira-kira Reza ngapain sih? Ya, kalau gue sibuk tidur, makan, mandi kalau ingat. Ya gitu aja ya. Bantu nyokap, main game. Kalau Yuli, gimana kesibukan Anda? Kalau saya sih kesibukannya bantuin orang tua, ya tiduran, rebaan lah yang paling number. Tapi kalau ada kelas online ya masuk. Udah. Nah nih, bentar. Nih, tadi kan kita semua udah ngejelasin ya nih kehidupan kita tuh gimana selama corona ini nih, ada coronavirus nih. Nah sekarang kita tanya nih kepada host tercinta kita pada kali ini, bagaimana pengalaman Mas Ilham Duata ini, bagaimana kehidupannya? Terima kasih boleh Mas Vito diceritakan. Iya, terima kasih sudah menanya. Anda yang pertama kali menanya selama corona. Ya, kehidupan saya biasa saja. Ya, palingan saya tidur, makan. Kalau kelas juga kelas. Kalau enggak ya enggak. Ya seperti itu aja, seperti kalian semua ini. Gitu kehidupan saya, Mas Vito. Aduh, udah. Host jadi lancar nggak? Apa jadi via online aja gitu? Wah, alhamdulillah job tetap dapat ya, saya ini kayak biasalah. Alhamdulillah. Terus ya, walaupun libur. Iya, makanya alhamdulillah lah banyak yang endorse juga. Berarti masih ada pemasukan ya? Iya, alhamdulillah walaupun masih di rumah aja. Makanya
Ya gitulah kehidupan seorang artis ya. Gitu dong. Makasih nih Ilham, udah diundang kita semua. Iya, nggak apa-apa. Beruntung kan kalian saya undang. Saya jarang loh undang orang biasa. Ya tinggal nunggu kiriman nasi boxnya aja ya. Oh iya, santai. Nasi box doang. Gak mau rumahnya direnov aja. Wih, Kaget. dengan senang hati. Oh iya, tunggu aja. Ntar tim saya datang. Pintu review. terbuka lebar untuk Anda. Iya, aman. Gimana nih, kan lagi masa pandemi gini. Terus gimana kalau kan kayak seperti yang kalian tahu kan, sebagai kalian mahasiswa kan. Jadi bagaimana tugas-tugas kelompok kan, mahasiswa harusnya banyak tugas kelompok. Ya, dimulai dari siapa dulu nih? Silakan, ada yang mau jawab tidak? Jadi saya ingin menjawab dulu. Oh, Jadi iya. begini Mas Ilham. Kita bekerja sama di tim ini. Kalau kita lewat online atau semacamnya gitu kan, yang kayak sosial media itu mungkin agak lebih susah ya kalau menurut saya pribadi, karena kalau kita saling deket itu kan ngejelasin jadi lebih enak gitu ya. Jadi kita strukturnya misalnya ada suatu project atau suatu tugas gitu, kita kalau deket tuh strukturnya lebih enak gitu, ngejelasin lebih enak gitu. Kalau online kan kadang kita males, udah nggak ngerti, udah bodo amat lah gitu. Ntar aja ngertinya, yang penting kelar dulu kan gitu. Kalau kerja sama online tuh, kalau misal efektif atau nggak efektifnya itu kan bisa dinilai dari kita sendiri, kelihatan kita gimana dan tim kita tuh kayak gimana gitu. Terus yang mau membangun tim itu tuh siapa gitu aja sih dari saya. Silakan yang lain yang mau jawab. Yang lain ada yang mau menambahkan tidak atau sudah final ini? Kita Vito itu benar banget. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi online gini, jadi kayak kurang interaksi gitu loh antar sesama anggota. Nah, jadi menurut saya itu kekurangannya nih. Tapi baiknya itu kita kayak memanfaatkan fasilitas apa sih, kayak dokumen-dokumen internet gitu yang berasal dari internet, kayak Google Docs, Google apa sih tuh yang presentasi gitu, terus kayak Google Drive. Google Drive gitu. Kita lebih memanfaatkan itu sih. Dan jadi terpakai ya. Iya. Kalau dari gue sih kalau pas project ini agak susah konsul ke dosennya, soalnya kalau chat itu suka lama banget dibalasnya, beda banget kalau nggak kelas udah online kan, bisa langsung ketemu dosennya. Gitu aja sih. Nah, terus nggak enaknya nih kayak bimbingan gitu nggak sih? Kan harusnya kan bimbingannya ketemu langsung. Terus dosen pembimbing fakultinya itu harus paham gitu loh project kita. Terus kayak udah jadi terbatas tahu gitu. Di mana kayak udah betul-betul aja gitu ya. Ya udah kayak gitulah intinya ya. Jadi kayak susah buat keluar, susah bimbingan, susah ngerjain tugas, susah ketemu gitu kan intinya. Ya, semoga aja ya cepat berlalu. Semoga cepat berakhir. Amin. Saya ingin meminta Anda menjelaskan tentang pengalaman Anda bekerja sebagai tim. Oke, Arvito, silahkan. Oke, yang pertama, pengertian dari tim itu sendiri. Tim itu sekelompok orang yang biasanya itu saling berhubungan lah satu sama lain, atau dia bakal kerja sama gitu. Dan untuk tujuan yang sama. Misalnya ada satu tugas gitu. Jadi terdiri dari beberapa orang. Beberapa orang itu yang dinamakan tim itu kayak gitu. Itulah. Kayak gitu itu ya, pengertian tim. Terus pengalaman berada di tim itu kayak gimana, Mas Vito? Tolong dijawab. Pengalamannya ada baiknya, ada buruknya. Baiknya tuh kita gampang komunikasi gitu sama orang. Jadi kita berbaur sama orang gitu. Nggak cuma sendiri-sendiri nolep kan gitu, nggak enak. Ini kita bersosialisasi. Kita tim juga. Kalau tim kan pekerjaannya jadi lebih gampang ya. Gitu kan, baiknya tuh. Kalau buruknya sih dalam beberapa tim itu biasanya ada yang nggak kerja gitu, yang numpang doang gitu. Nah itu dia tuh yang susah tuh, yang seperti itu gitu. Ya kita harus ikhlas gitu, ya udah bantuin aja dia gitu. Nggak apa-apa lah, kerja sama lah, main tim aja kayak gitu sih. Oke. Menurut saya seperti itu, Abang Ilham.
Oh, siap Mas Vito. Saya terima jawabannya. Kalau Mas Kenan gimana Mas Kenan? Menurut Baik, Mas pendapat Kiki, Anda Pak tentang Ilham. tim? Jadi menurut saya tim itu sebenarnya adalah suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Misalnya kita mau ngebangun suatu project, nah kita buat tim. Nah dengan adanya tim ini kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Seperti itu. Oh, kalau pengalaman di tim itu apa aja sih Mas? Mas ini kan kayaknya berpengalaman sekali. Oh iya, kalau di tim itu jadi sebenarnya kita emang harus ada ketua atau pemimpin. Sebenarnya di sini fungsinya ketua ini bukan untuk sebagai apa ya, bukan nama saja ketua, tapi juga sebagai penanggung jawab. Bagaimana anggota-anggota lainnya bekerja sehingga kita bisa mendapat hasil yang lebih baik di tim ini. Seperti itu. Oke. Ya. Kalau Mas Reja, tim itu apa Mas Reja? Bang Reja, Bang. Kalau menurut saya tim itu ya sama Nggak boleh sama ya? Iya. Jadi tim itu sekelompok individu yang mempunyai tujuan yang sama dan mereka tuh membagi-bagi pekerjaannya sesuai bidangnya masing-masing menurut saya. Reja, tadi gimana? Pengalaman lu di tim kayak gimana tuh pengalaman lu di tim? Apakah ada yang berkesan? Tim apa gitu? Tim basket? Ya kalau tim sih paling di pas kuliah ini pengalaman ada pas semester 1, jadi ada satu orang yang gak pernah kerja dan ternyata dia tuh tiba-tiba keluar gitu dari kampusnya, gak jelas aja. Jadi presentasi cuma berdua doang presentasinya waktu itu. Oh iya. Oh menarik. Kalau Yuli, bagaimana pendapat Anda? Apa yang dimaksud dengan tim itu? Tim itu adalah kayak ya sekelompokan kita kayak kerja bareng gitu, terus kayak berkelompok. Di situ merupakan kayak kerja kelompok yang secara bersamaan, kerjain bareng-bareng. Ya, gitulah, sama aja seperti yang lainnya juga. Kalau pengalaman ada di tim, bagaimana? Apakah ada yang menarik juga? Kalau pengalaman sih, ya kayak waktu itu sih sebenarnya kita kayak ngerjain bareng, tapi ya pasti ya di salah satu ada yang egois, ada yang pengen ya ini gitu. Ada yang suka ngatur-ngatur, ya kita emang saling kebersamaannya aja. Oh, oke. Tari bagaimana? Apa? Tim itu sekelompok individu yang mempunyai tujuan yang sama. Pengalaman ada di tim bagaimana tuh? Kan kalau pengertian kan sama aja ya semuanya ya. Pengalaman di tim, buruknya sih kayak misalnya ngerjain project. Terus nanti ada yang bagian teknisnya nih sendirian. Nah, terus dia menjelaskan ke teman-temannya, terus akhirnya malah teman-temannya itu kayak misleading gitu. Misleading terhadap maksud projectnya tuh apaan sih gitu loh. Terus apa ya baiknya? Baiknya apa ya? Harus komunikasi sih. Nih, gue mau nanya nih buat Kenan. Menurut lo, apa sih yang dibutuhin untuk tim? Jadi di sebuah tim itu diperlukan beberapa hal ya. Contohnya pertama kita harus punya planning dulu. Jadi di tim ini kita punya planning, kita mau ngapain dengan tim ini. Habis itu kalau kita udah punya planning yang jelas, semua udah paham, semua anggota udah paham, kita harus tetap punya motivasi. Maksudnya motivasi itu gimana agar kita tetap bisa mencapai tujuan itu. Soalnya kan kalau kita sedang berproses pasti ada kayak hambatan-hambatan. Memang kita harus punya motivasi. Oleh karena itu kita juga harus punya tekad terus agar kita bisa mencapai tujuan yang kita ingin raih. Nah setelah itu kalau misalnya kita udah berplanning, udah bertekad, selanjutnya ya kita tinggal proses menjalani kerjasama ini sampai kita akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju gitu. Oke, jadi menurut saya 3 hal itu saya kayak planning, terus tetap motivasi, habis itu sama kerjasama, teamwork. Seperti itu. Tapi saya mau nanya nih untuk Mas Kenan, kalau ketiga-tiganya gagal gimana? Apa masih bisa diituin?
oleh karena itu makanya kita harus tetap punya motivasi. Kalau misalkan dari tim itu motivasinya sudah hilang, ya sudah mau seperti apa gitu. Hebat sekali jawaban. Oke guys, kita sudah sampai di akhir acara. Ya, pokoknya kesimpulannya tuh bagi semua orang nih, semua yang di sini. Jadi tim itu adalah sekumpulan orang atau sekumpulan individu yang berada di satu kelompok untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Ya kan? Yap. Ya, Yap, benar betul. sekali. Iya. Pengalaman gue tuh di dalam tim banyak banget parah. Kalau gue hitung tuh benar-benar udah nggak kehitung lagi. Ya, gitu dah. Nggak ada yang buruk sih di setiap tim yang gue ada tuh pasti selalu perfect. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir segmen ini. Tolong kalau ada kekurangan dalam video ini, maaf banget karena saya bukan orang yang sangat sempurna. Jadi tolong ditulis aja di komen. Siapa tahu untuk video selanjutnya saya akan melakukan pengembangan yang mungkin lebih keren lagi dari video ini. Stay tune aja ya. Saya dan penonton dan para narasumber nih menyatakan terima kasih. Sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Dan buat para dosen, tolong nilainya dibagus.